Oke teman-teman, di depan saya sudah ada Avanza tipe 1,3G tahun 2017 automatic atau transmisi otomatis. Nah, di sini mau saya review untuk eksterior dan interiornya. Jadi teman-teman mohon disimak baik-baik agar tidak ketinggalan informasinya. Oke, kita langsung saja. Oke, kita mulai dari sini. Di sini sudah dilengkapi dengan fog lamp. Terus untuk sennya dia menggunakan bohlam dan lampu utama atau headlampnya juga masih bohlam. Kita lihat untuk grillnya seperti ini. Lalu kita di bagian spionnya sudah dilengkapi dengan sen dan absen chrome-nya. Lalu kita di sebelah sini nih untuk handle-nya belum chrome. Lalu di bagian belakang sini teman-teman bisa lihat untuk bohlamnya, lampu sennya masih bohlam dan lampu remnya juga bohlam semua ya, masih ya, belum LED. Nah, ini untuk tipe G automatic atau otomatis. Nah, di sini untuk tipe G 1,3G automatic, di sini sudah dilengkapi sensor parkir, ada dua, sebelah sini dan sebelah sini, dan di belakang sudah dilengkapi bumper pengaman. Lalu kita untuk review bagian interiornya, bagian dalam, kita masuk ke dalam dulu. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam mobil Avanza automatic 1,3G tahun 2017. Ini tipe G ya. Nah, ini sekarang saya mau membahas beberapa fitur yang ada di dalam mobil Avanza tersebut. Oke, kita langsung saja kita bahas untuk fitur yang ada di sebelah pintu pengemudi atau pintu sebelah kanan. Nah, di sini ada beberapa fitur untuk tipe G. Nah, di sini ada, pertama dari sini ya, kita lihat di sini ada central door lock. Nah, kenapa central door lock? Karena ini dengan kita menggerakkan ini atau mengunci pintu depan, otomatis semua pintu depan, kanan kiri, belakang kanan kiri terkunci ya. Ini namanya central door lock ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya. Nah, di sini ada fitur central door lock dan di bawahnya di sini ada tombol untuk membuka kaca. Nah, tapi untuk membuka kaca ini khusus yang paling ini ada huruf A automatic ini ya. Otomatis di saat kita membuka kaca, dia sekali tekan saja seperti ini, kita tekan tek. Nah, dia sekali tekan seperti itu dia turun sendiri ya. Ini otomatis ya, untuk sebelah kanan saja ya. Tapi untuk sebelah kiri, belakang, kiri, kanan itu manual atau harus kita tekan terus kalau kita mau turunin sampai mentok seperti itu ya. Nah, di sini ada tombol untuk mengunci kaca. Nah, teman-teman sudah tahu ya untuk mengunci kaca fungsinya bagaimana. Nah, lalu di sini ada tombol electric mirror. Di sini electric mirror untuk pengaturannya segala macam, tapi di sini masih kosong ya. Untuk tipe G tidak terdapat fitur atau tombol lainnya di sini. Nah, terus kita ke bagian sini dulu ya, pintu ya, kita habiskan dulu di pintu. Di sini ada penyimpanannya ini untuk botol-botol dan apa ya, dompet mungkin segala macam lah, teman-teman mungkin bisa simpan di sini, mau duit juga bisa. Terus di sini juga ada penyimpanan di laci sini. Ini penyimpanan juga. Terus kita ke bagian speedometer. Speedometernya tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah,
Terus kita lihat untuk bagian tengah, dashboard tengah. Untuk dashboard tengah seperti ini teman-teman, bisa lihat. Oke, itu ya teman-teman untuk tampilan dashboard tengahnya. Di sini ada isi AC ya teman-teman. Nah di sini head unitnya. Terus di sini ada lampu hazard. Ini untuk lampu atau peringatan sabuk pengaman. Ini untuk blower, ini untuk penatur. Terus di sebelah sini ada apa ya? Penyimpanan saja ya di sini ya. Itu ya, penyimpanan. Terus kita ke pintu sebelah kiri. Nah untuk sebelah kiri seperti ini. Ini ada door lock, ada tuas pembuka kunci, pembuka kaca, dan beberapa penyimpanan. Oke, kita lanjut ke bagian tengah. Ini teman-teman bisa lihat untuk bagian tengah sini ada tuas persneling ya, atau tuas otomatiknya ini ada di sini. Nah ini karena ini otomatis, di sini ada penyimpanan juga. Nah, di sini ada lubang port untuk mengecas HP. Nah ini kita tutup lagi. Nah, terus di sini ada rem tangan. Terus di sini ada konsol tengah, isinya apa? Ada sesuatu kali ya. Nah ini konsol tengah ya, cukup luas untuk menaruh botol mungkin, atau menaruh duit juga masih bisa. Duit satu gubuk mungkin masih cukup. Kita tutup lagi. Oke, jadi seperti itu untuk bagian depan. Untuk bagian atas, kita yang bagian atas dulu ya. Kita atas ini ada visor, sun visor. Terus di sini spion tengah. Ini lampunya, untuk lampunya. Nah ini untuk sun visor sebelah kiri, ada kacanya tapi kaca model apa ya, seperti ini ya, jadi kurang jernih. Nah ini untuk bagian atas. Di sini di pintu sini apa, belum ada handle grip, adanya di sebelah kiri. Nah itu sudah ada, kiri, belakang juga ada, kiri kanan. Oke, sekarang kita pindah di bagian belakang, baris kedua. Kita keluar dulu, oke. Oke, sekarang saya sudah ada di baris kedua atau baris tengah dari Avanza Automatic 1,3G tahun 2017. Nah, di sini untuk Avanza yang ini, untuk baris kedua di sebelah kanan, di baris pintu ini atau di pintu ada fitur ini saja ya, beberapa fitur ya, diantaranya hanya untuk mengunci pintu, door lock, terus untuk membuka kaca, dan lubang-lubang penyimpanan. Nah oke, ini untuk di pintu, dan di sini ada handle grip. Terus untuk ruang kakinya ini lumayan lega untuk di baris kedua. Sama untuk pintu sebelah sini juga sama, ada door lock, membuka kaca, penyimpanan. Nah seperti itu, dan di sini dilengkapi handle grip juga. Oke, untuk di sebelah baris kedua dilengkapi dengan double blower ya teman-teman. Nah ini double blower, kita nyalakan biar agak adem. Nah ini lumayan dingin karena mungkin AC-nya masih bagus ya, padahal ini sudah 5 tahun ya, karena ini tahun 2021, sedangkan mobil ini keluaran tahun 2017 ya. Oh 4 tahun ya, maaf, 4 tahun maksud saya ya, sekitar 4 tahun seperti itu ya. Oke, ini untuk baris kedua ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk baris kedua
Oke, sekarang kita ke baris ketiga atau baris terakhir. Oke, kita ke baris ketiga ya. Oke, sekarang saya review untuk baris ketiga atau baris terakhir dari bangku Avanza tipe 1,3G. Ini untuk tampilannya seperti ini. Saya masuk dulu. Oke, kita buka lagi untuk bangku kedua. Oke, di sini teman-teman bisa lihat untuk posisi kaki ini nekuk sekali ya kalau untuk orang dewasa. Jadi untuk baris ketiga ini sebenarnya untuk anak-anak ya. Kalau untuk dewasa lumayan pegel kalau perjalanan jauh, kecuali hanya jarak dekat. Untuk baris ketiga ini dilengkapi juga dengan headrest. Nah, di sini dilengkapi dengan headrest, lalu juga di sini dilengkapi dengan seatbelt juga untuk baris ketiga. Jadi semua baris tiap bangku ada seatbeltnya ya. Nah, kiri kanan semua ada seatbeltnya. Di sini terdapat penyimpanan juga untuk botol-botol. Kiri kanan semua terdapat penyimpanan. Oke, ini untuk baris ketiga ya. Jadi hanya mungkin seperti itu ya, simpel saja. Oke, sekarang kita ke paling belakang atau bagasi. Kita lihat untuk bagasinya, apabila semua bangku terisi penuh, ini bagasinya seperti ini. Ini cukup luas untuk tipe Avanza 1,3G ini. Nah, apabila kita lipat untuk bangkunya, coba kita lipat bangku ketiga seperti apa. Nah, ini apabila kita dilipat bangkunya ini tambah luas lagi ya, cukup untuk membawa barang-barang apabila kita mau mudik, karena ini tipe Avanza adalah tipe mobil keluarga. Jadi cukuplah untuk jalan-jalan, sudah cukup untuk keluarga kecil. Karena kalau keluarga besar harus pakai mobil besar juga ya. Oke, kita lipat untuk sebelah sini juga. Nah, apabila kita lipat semua ini, teman-teman bisa lihat tampilannya ini cukup luas untuk menaruh barang. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk review singkat dari Avanza tahun 2017 Automatic 1,3G. Apabila teman-teman sedang mencari mobil bekas dengan tipe Avanza tersebut, mudah-mudahan ini bisa jadi pertimbangan dan wawasan baru untuk teman-teman yang belum tahu. Terima kasih sebelumnya sudah menonton. Mohon maaf apabila dalam saya penyampaian banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.